lagi dengan Muda di sini. Hari ini kita mau pergi belanja. Tapi kali ini kita mau belanja kayu, bukan belanja makanan. Semoga teman-teman semua selalu sehat, bahagia dimanapun berada. Yuk teman-teman, kita belanja online bersama-sama. Stay tune ya. Ini kalau beli tempat api unggun gratis kayu mungkin ya. Sudah ada kayunya. Di sini lucu banget, ini ada kipasnya. Ini sapu untuk nyapu abu api unggunnya. Ini untuk nyalain api unggunnya. Kirain ini satu sama ini, ternyata sendiri. Ini harganya 1.300. Ini harganya nih. Ini di depan ini nih temboknya orang Norwegia, kayu. Maksud aku tembok rumahnya seperti ini nih. Tergantung orangnya, tapi rata-rata semua kayu. Di sini lantai. Di sini juga. Ini buat lantai. Ini juga buat lantai. Ini lebih tipis. Jadi di rumahnya orang Norwegia itu rata-rata lantainya seperti ini. Jarang yang punya marmer. Ini juga buat lantai. Tajam di sini. Buat motong batu, harganya 1.000. Di sebelah sini semua cat. Sekarang kita mau ngambil kayu, dan kayunya itu ada di luar. Anget di sini. Oh, 50% ini apa ini? Kayunya di sini nih. Yang di sebelah sini yang selalu kita pakai, dan yang di sebelah sini yang kecil-kecil kita belum pernah beli yang seperti ini nih. Ini buat nyalain gitu, jadi lebih cepat bakarnya. Ini beratnya satu karungnya itu 15 kilo. Hari ini kita belanja kayu. Aku nggak pakai sarung tangan, dingin. Dan sore ini suhunya 4 derajat Celcius. Satu. Dingin sekali. Teringiyal pala. Nah. Dapat 2.
beli kayu tapi nggak ada yang ngelayanin teman-teman, jadi beli sendiri, ngangkat sendiri. Ini sudah dapat 6. Harganya satu karung ini kalau dirupiahin 89.000 rupiah. Sekarang sudah musim winter, jadi kita butuh banyak sekali kayu bakar teman-teman di musim winter itu. Apalagi nanti kalau saljunya sudah datang gitu ya. Sister? Yep. Okay. Ini yang terakhir. Kita beli 9 karung. Ini mobilnya sudah penuh. Jadi nanti kalau suhunya minus, kita sudah punya penghangat di ruangan. Di rumah itu sudah ada penghangat teman-teman, kabel gitu, pakai listrik. Tapi aku lebih suka pakai kayu karena hangatnya itu kalau pakai kayu itu beda sama hangat dari listrik. Sekarang kita pulang. Kayak masih best pergi. Kita berhenti mau beli bensin. Sepi. Nah, ini harga bensinnya yang sebelah atas 17, diesel 15. Ini pasir. Kayu, penghangat, pencuci kaca. Sepi, cuman kita saja yang di sini teman-teman. Ini pencuci jendela, tisu. Kita ambil lagi, mau ditaruh di sana, ditumpuk di sini teman-teman. Jadi ini yang terakhir. Sudah selesai. Nggak tahu ini bisa tahan sampai berapa minggu atau bulan.
Nah, itu tadi sore ini, sekarang jam setengah 6 sore. Tadi kita berangkat jam 5 sore. Nah, di kesempatan kali ini aku akan sekalian bercerita tentang listrik di Norwegia buat pertama kalinya di YouTube. Tadi kita beli kayu bakar untuk disetok untuk menghangatkan ruangan karena listrik di musim salju kali ini mahal sekali. Naiknya itu berkali lipat. Banyak penduduk itu mengeluh teman-teman tahun ini nih. Musim saljunya enggak tahun ini 2 kali ya. Maksud aku enggak di akhir tahun ini, awal tahun masih musim salju dan berhenti sekitar Maret, Juni gitu ya. Terus sekarang akhir tahun. Anakku bersin. Jadi banyak orang di Norwegia itu beli kayu untuk disetok seperti kita. Tapi harga kayu juga naik, tapi nggak semahal listrik. Di musim salju tahun-tahun sebelumnya itu setiap musim salju listrik naik, tapi naiknya nggak seperti akhir tahun ini teman-teman. Naiknya itu nggak kira-kira gitu loh. Dan ini kenapa harga listrik naik, dan naiknya itu nggak sehari penuh, semalam penuh, enggak. Yang paling mahal sekali itu di pagi hari dan sore hari. Yang paling harganya oke gitu ya, itu di malam hari. Ada juga keluarga itu ya, bangun tengah malam, jam 3 malam, 2 malam, masak. Ini aku baca berita teman-teman, jadi aku tahu. Dan sudah masak, sudah selesai, mereka tidur. Ada juga yang nggak cukup untuk beli kayu, listrik mahal. Jadi itu ada juga orang-orang di Norwegia itu donasi kayu bakar teman-teman. Tapi itu donasi itu untuk orang-orang yang sangat membutuhkan penghangat, yang keluarganya nggak berkecukupan untuk beli kayu listrik mahal gitu. Jadi alhamdulillah ikut senang gitu loh. Karena membayangkan gimana ya, kita butuh penghangat. Aku juga kalau merasa dingin itu nggak betah teman-teman, karena dinginnya itu menusuk tulang. Walaupun di dalam rumah itu dinginnya nggak karuan. Jadi itu kalau ada penghangat itu nyaman keluarga, enak. Akhir tahun ini, tahun 2021 ini banyak orang mengeluh, nggak aku saja. Dulu di awal musim salju kita belinya nggak segitu banyak, tapi tahun ini kita beli banyak. Di Norwegia itu banyak sekali rumah pakai kabel listrik, pakai penghangat listrik di lantai. Kita juga pakai, tapi kita pakainya yang paling bawah, yang di atas ini nggak pakai. Kita pakai itu seperti AC tapi bisa dibawa kemana-mana. Dan jadi di awal musim salju ini lagi panas-panasnya, heboh-hebohnya orang-orang membahas di berita, membahas tentang listrik naik. Dan ini belum ada 1 bulan. Kenapa di Norwegia harga listrik naik? Karena tempat anakku bersin-bersin. Sekarang Aldo lagi ngetes COVID-19 di sekolahannya Aldo. Seminggu 2 kali itu murid wajib ngetes. Jadi alat-alat untuk ngetesnya itu dari sekolahan dibawa pulang, jadi ngetes sendiri di rumah gitu. 1 minggu 2 kali. Mulai tanggal 3 Desember kemarin di kota kami tuh mewajibkan untuk pakai masker kalau keluar rumah, tempat belanja umum, di mana-mana gitu. Tapi kalau ke hutan nggak, karena ke hutan nggak ada orang. Kita lanjut ya, dari mana tadi? Nah, jadi kenapa akhir-akhir ini harga listrik di Norwegia melonjak tinggi berkali-kali lipat? Karena di Norwegia kekurangan air. Maksud aku, di tempat pembuatan listrik ini airnya surut, nggak mencukupi gitu ya. Angin juga. Di Norwegia itu pembuatan listriknya itu pakai air dan angin. Itu 95% itu air teman-teman. Dicampur dengan arang, tapi lebih banyak itu airnya. Jadi kalau di Norwegia nggak cukup dengan listrik, tempat pembuatan listrik nggak mencukupi listrik di penduduk Norwegia, Norwegia akan membeli listrik dari Jerman dan juga dari Inggris.
di Jerman dan Inggris pembuatan listriknya pakai arang ya. Itu listrik kok beli dari jauh sekali ya. Kalau Inggris nggak begitu jauh-jauh, tapi nggak begitu jauh. Kalau Jerman kan lebih jauh. Itu listriknya itu lewat nggak pakai mobil atau dibungkus gitu. Lewat bawah tanah, dan jadi tuh pakai kabel monster gitu ya. Aku juga nggak ngelihat, tapi sudah membayangkan kan listrik, namanya listrik beli dari jauh sekali gitu ya. Ngelewatin laut, di bawah laut. Itu tadi kenapa harga listrik di Norwegia naik. Dan ini baru kali ini selama aku tinggal di Norwegia merasakan harga listrik naik. Sebelum-sebelumnya naik, tapi biasa teman-teman, nggak seheboh akhir tahun ini. Jadi tuh aku juga gimana caranya menghemat listrik. Kalau kita menghemat listrik itu juga kita nggak ekonomi buat keluaran bulanan itu nggak berat gitu ya. Jadi gimana caranya untuk menghemat A, B, C, D gitu. Karena kita apa-apa beli sayuran, apalagi sekarang musim salju, semua beli, nggak ada bisa nanam sayuran sendiri. Nah, jadi begini teman-teman, kalau hidup di negara 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, musim salju sekarang. Itu tadi vlog hari ini. Semoga vlog hari ini bermanfaat, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya bersama Muda Norway. Semoga vlog hari ini menghibur juga. Terima kasih sudah mensupport channel Muda Norway, dan juga terima kasih sudah mensupport channel Muda Norway Cooking. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Have nice day. Nah, ini dia cetekan buat lantainya. Yang ini buat lantai pintu masuk. Sekarang kita pakai 30. Kalau musim gugur kita pakai 20. Dan musim panas yang ini nggak dipakai. Dan nanti kalau suhunya di luar sampai minus 25 kita pakai 35 teman-teman. Jadi kalau musim panas kita matiin seperti ini. Dan kita sampai 5. Kalau sudah di on, terus hangatnya itu nggak langsung, butuh proses karena di lantai ya. Dan kalau yang ini buat toilet lantai atas, sekarang kita pakai 30. Musim gugur pun kita pakai 30. Dan musim panas kita pakai 15. Jadi musim panas ini nggak pernah mati teman-teman. Kecuali kita liburan sampai 2 minggu, 1 bulan baru kita matiin. Karena di toilet ya butuh penghangat. Selanjutnya di sini, ini lantai di bawah kita pakai 30. Kalau musim summer ini dimatiin total, dan musim gugur kita pakai 15 di sini. Nah, di sini nih beda sendiri. Ini jarang sekali dipakai teman-teman. 1 tahun kadang nggak dipakai karena ini di kamar buat nyuci-nyuci pakaian, ada cuci mesin, ada pengering pakaian. Jadi kita kalau pakai pengering pakaian kan di ruangan menjadi hangat, jadi ini nggak perlu. Ini juga pernah di on teman-teman dipakai kalau suhunya sampai minus 30. Ini sekarang mati. Nah, di depan kita ini tong buat air panas. Walaupun musim panas, keluarga kami mandinya pakai air hangat karena airnya itu dingin sekali. Dan kalau kita nyuci bekakas dapur pakai tangan itu kita juga pakai air anget nyucinya karena airnya dingin sekali walaupun itu musim panas, apalagi sekarang musim salju. Jadi kita lebih banyak pakai air anget. Dan di depannya kita ini juga cetekan buat kamar aku. Ini jarang sekali dipakai kalau suhunya sampai minus 30-an baru aku on, karena aku itu kalau tidur suka dingin teman-teman, jadi itu dimatiin. Ini kalau sekarang minus 11 ya, enggak aku pakai. Kalau kita pakai 15 sampai 20 itu ya, malam itu tidurnya lama-lama menjadi panas, jadi enggak nyaman gitu. Sama matiinnya ini on, matiannya seperti ini. Nah, yang ini juga beda sendiri teman-teman. Ini cetekan penghangat kabel lantai di
kamar tamu ini kamarnya nggak dipakai tapi kita pakai 25 karena di sini ada lemari pakaiannya Aldo. Jadi dia kalau keluar masuk itu hangat ruangannya. Sekarang kita yang terakhir berada di kamar mandi. Hari ini kita pakai penghangat lantainya 23 derajat, hawanya gitu loh panasnya 23 derajat Celcius. Kemarin sama suami itu dinaikin 26, jadi di ruangannya itu menjadi panas, terus kita turunin. Ini kalau musim panas kita juga pakai teman-teman, tapi pakainya nggak setinggi ini, kita pakainya 15, 10 gitu, tapi ini nggak pernah mati juga. Walaupun kita liburan di sini juga nggak pernah mati teman-teman, cuman diturunin menjadi 5 derajat gitu karena ini di lantai bawah jadi nggak pernah dimatiin. Nanti kalau minusnya sampai 30-an ini baru kita naikin lagi biar kalau mandi itu nyaman gitu. Dan juga kita pakai penghangat ruangan seperti ini, kipas angin ini keluarnya dari sini seperti AC. Kalau kipas angin kan muter-muter gitu ya. Sekarang suhunya minus 11, kita pakai 2. Kalau minusnya 5 atau 5 derajat Celcius gitu kita pakai 1. Dan ini juga bisa diputer lebih panas, dan kalau 3 diputer ke 3 ini juga lebih panas. Tapi kita jarang sekali pakai 3 teman-teman, walaupun itu minus 20 kita pakai 2, cuman ininya saja diputer. Ini sudah lama sekali, ini sudah 20 tahunan ini, jadi yang beli itu suami sudah pecah. Tapi ini jarang juga dipakai teman-teman. Nah, kenapa kita pakai penghangat ini seperti AC ini? Karena di ruangan ini lantainya nggak ada kabel penghangatnya. Jadi kalau musim gugur, musim dingin, musim salju, maksud aku musim gugur juga musim dingin ya, kita wajib pakai ini agar di dalam ruangan itu nyaman gitu, nggak kedinginan. Jadi di keseharian kita itu nggak setiap hari kita bikin api unggun, bakar kayu. Kadang kita nyalain AC tadi karena di lantai itu nggak ada kabelnya. Dan aku lebih suka pakai kayu teman-teman. Ada burung. Karena kalau kita bakar kayu, udara di ruangan itu lembut, nggak kering di kulit. Tapi kalau kita, ada burung lagi. Tapi kalau kita AC tadi itu di udara di dalam ruangan itu di kulit seperti kasar gitu loh, kering gitu. Jadi kalau kita bikin api unggun itu di kulit lembut, suhu dan udaranya itu nyaman di kulit.